Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih kepada Pak Dedi atas pemaparan materinya. Untuk berikutnya, bagaimana ini Pak? Karena sudah mendekati jam 11, Pak. Ya, sudah 10 menit lagi, sementara tanya jawab belum. Dan ada satu materi lagi sebenarnya, Pak. Bagaimana, Pak? Silakan aja satu lagi, nggak apa-apa. Oke, satu lagi ya Pak ya. Ya, kepada moderator gantian atuh. Baik, selanjutnya presentasi yang akan disampaikan oleh Ibu Ana dengan judul jurnalnya The Psychology of Working in Practice, Theory of Change. Kalau di output, ada outcome tadi ada. Oh ya, ini double. Siapa? Baik, silahkan kepada Ibu Ana, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada yang saya hormati, Bapak Dr. Aib Kusnawan, MAG, CPCE, kemudian Bapak Sugandi Miharja, MAG, PhD, dan serta teman-teman semua yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim, pada kesempatan siang hari ini saya akan menyampaikan tentang The Psychology of Working in Practice, a Theory of Change for a New Era. Jadi ini tentang psikologi kerja dalam praktiknya, teori perubahan untuk era baru. Next, Pak Ilman. Ini saya bacakan saja ya, karena waktunya cukup singkat. Jadi dalam psikologi of working ini ada beberapa kata kunci. Yang pertama adalah Psychology of Working Theory atau PWT atau PWT ya. Kerangka kerja psikologi teori bekerja ini mengembangkan sebuah paradigma bahwa perubahan menentang sistem dengan tujuan untuk mengurangi struktur yang menindas. Kemudian berikutnya ada decent work atau kerja layak. Kerja layak adalah standar minimum bagi kebutuhan dasar dari fungsi pekerjaan yang cukup. Di sini terkait dengan physical and psychological safety atau keamanan fisik dan psikologis, kemudian adequate access to healthcare atau akses layanan kesehatan yang layak. Berikutnya ada adequate compensation atau kompensasi yang layak. Kemudian ada adequate free time and rest atau waktu libur dan istirahat yang layak. Dan yang terakhir adalah organizational values that support one's family values. Jadi nilai-nilai organisasi yang mendukung nilai-nilai keluarga. Next, Pak Ilman. Nah, berikutnya dibahas pula tentang agentic action atau aksi agentik. Ini adalah tindakan dan inisiatif yang mempunyai ciri berdasarkan tujuan di mana orang-orang mengejar tujuan mereka dalam merespon keadaan kehidupan mereka. Next, Pak Ilman. Nah, di sini juga dibahas tentang assessment and change, a parallel paradigm for counseling and system change. Jadi assessment dan perubahan atau paradigma paralel untuk perubahan counseling dan sistem. Jadi di dalam jurnal ini terdapat sebuah intervensi yang tadi saya katakan, ada salah satu kunci lagi itu ada psikologi PWSI ya, PWSI atau Psychology of Working Systemic Intervention. Jadi model intervensi ini berkaitan dengan perubahan konseling dan sistem berdasarkan struktur paralel yang memasukkan dua komponen yang saling berhubungan. Next, Pak Ilman. Nah, di sini ada tabel ya. Di sini ada tabel yang berisi tentang penilaian kebutuhan atau implikasi individu dan sistemik. Yang pertama ada pemenuhan kebutuhan dengan bekerja. Di sini terkait tentang bertahan hidup. Kemudian implikasi sistemiknya ada mencakup sistem mana yang mendukung kelangsungan hidup.
Dan berikutnya ada implikasi individu. Jadi pengaruhnya terhadap pekerja ya di sini terutama mencakup orang-orang mana yang mampu bertahan hidup dengan cara bekerja dan sumber daya ekonomi atau sosial yang sudah ada. Kemudian ada hubungan atau kontribusi sosial, di sini mencakup sistem apa yang mendukung hubungan relasi dan kapasitas berkontribusi. Dan untuk implikasi individunya mencakup orang-orang mana yang mampu berhubungan dengan orang lain dan berkontribusi pada barang sosial. Dan yang terakhir di sini yang terpenting adalah penentuan nasib sendiri, mencakup sistem mana yang mendukung penentuan nasib sendiri dalam kehidupan kerja, mencakup orang-orang mana yang mampu terlibat dalam menentukan nasib sendiri di kehidupan kerja. Next, Pak Ilman. Nah, kemudian yang tabel kedua ini tentang sumber aksi agentik. Jadi di sini ada gugusan dan elemen definisi, contoh sistemiknya, dan contoh individunya. Jadi betapa di dalam sebuah perusahaan itu sangat dipengaruhi oleh sistem ya. Nah, di sini ada refleksi dan aksi kritis, kesadaran kritis, aksi kritis yang diinformasikan. Menghadapi ideologi anti persatuan neoliberalisme dan contoh individunya pemahaman adaptif, pengangguran, dan mengurangi menyalahkan diri sendiri. Ini biasanya terkait kasus ketidakadilan ya terhadap seorang karyawan. Next, Pak Iman. Nah, di sini ada PWSI yang tadi saya sampaikan, itu artinya adalah Psychology of Working Systemic Intervention. Jadi di sini ini adalah psikologi intervensi sistemik pekerjaan. Jadi tujuannya adalah menciptakan perubahan dalam sistem, psikologi intervensi atau sistemik pekerjaan. Konselor sebaiknya melakukan kreasi kondisi yang memperluas kesempatan ekonomi dan mengurangi marginalisasi di dalam organisasi kerja mereka dan komunitas lokal. Next. Nah, contoh dari penerapan PWSI atau PWSI ini telah diterapkan oleh ILO ya. Di ILO ini adalah salah satu badan milik PBB yang kepanjangannya International Labour Organization. Di sini ada sebuah kebijakan, jadi ILO ini berusaha menghasilkan implementasi lebih dari 200 proyek yang mengurangi penggunaan anak kecil sebagai tenaga kerja atau lebih dari 30% di 110 negara mulai tahun 2000 hingga 2017. Jadi penentu kebijakan ya dalam hal menentukan kebijakan karena terkait sistem. Kemudian yang terakhir adalah PWC atau Psychology of Working Counseling. Nah, di sini terkait dengan psikologi konseling pekerjaan. Nah, ini terkait dengan bagaimana idealnya seorang konselor itu ya, peran konselor di sini. Di sini ada contoh kasus, next Pak Ilman. Di sini ada contoh kasus tentang seorang perempuan bernama Marcella. Nah, di sini. Nah, jadi Marcella ini adalah seorang karyawan yang pendidikannya sampai S2, ahli di bidang komputer. Beliau masih lajang. Nah, pada akhirnya beliau ada kedekatan gitu dengan atasannya sehingga terjadi beberapa hal yang tidak diinginkan. Nah, ini contoh kasusnya. Next, Pak Ilman. Nah, berikutnya langsung ke kesimpulan aja, Pak Ilman. Conclusion ya. Jadi di sini ada 10 saran. Yang pertama adalah mengembangkan kepedulian dan rekan yang sama dengan klien yang memberikan fondasi untuk perspektif memberi dan perubahan. Kemudian ini untuk PWC-nya melakukan penilaian kebutuhan yang menghadirkan bertahan hidup, hubungan atau kontribusi sosial, dan penentuan nasib sendiri. Dan 5 lainnya itu tentang psikologi intervensi sistemik pekerjaan atau PWSI. Mempertimbangkan pekerjaan konseling sebagai keterlibatan intervensi individu sama halnya dengan aktivisme berjalan untuk mendukung hak asasi manusia dan agenda kerja yang layak. Jadi intinya betul kata Pak Aib tadi bahwa di dalam industri juga kita perlu menggunakan pendekatan konseling komunitas dan di sini diperlukan 2 skill konselor yang bekerja di Human Resource Development atau HRD ya. Yang pertama adalah kemampuan beliau dalam komunikasi interpersonal. Jadi tidak bisa kita ketika ada salah satu karyawan curhat kepada kita, kemudian kita langsung menjustifikasi, sementara kita tidak tahu bagaimana latar belakang beliau. Jadi kita harus mempelajari latar belakang beliau. Nah, itu tentunya berkaitan dengan pendekatan konseling komunitas. Kemudian yang kedua adalah kita juga harus menguasai advokasi. Nah, ini kuncinya adalah di networking ya, seperti contohnya tadi kasus Marcella ya. Itu tuh yang melakukan
di sini sampai dijelaskan itu kalau yang saya baca di jurnalnya itu berkaitan dengan seksual ya. Nah, bayangkan ini yang melakukan adalah atasannya gitu. Bagaimana kalau kita sampai tidak memiliki skill advokasi dan kita tidak memiliki jaringan gitu. Ini mau diadukan ke siapa begitu. Sementara beliau ini kan kondisinya kalau yang saya pelajari dari jurnalnya, beliau ini adalah tulang punggung keluarga seperti itu. Jadi dalam menentukan keputusan, bukan menentukan ya, membantu klien menentukan keputusan, kita juga harus memperhatikan beberapa hal, salah satunya tadi itu ya. Kemudian di sini juga saya ingin menambahkan bahwa hasil saya berdiskusi dengan beberapa pelaku usaha, jadi dalam perusahaan itu ternyata ada beberapa bagian. Jadi, nah posisi HRD juga ini juga menentukan apakah HRD ini sebagai salah satu tangan kanannya owner atau hanya tangan kanannya leader. Jadi di dalam perusahaan itu ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada owner, di sini biasanya ada beberapa komisaris atau pemegang saham, kemudian turun ke bawah itu ada leader, ini biasanya ada VP atau Vice President atau Direktur, kemudian di bawahnya lagi itu ada manajerial, itu biasanya ada General Manager atau Manager, dan baru di bawahnya itu worker. Nah, di sini garis koordinasi dengan HRD ini sangat menentukan gitu. Kalau bayangkan kalau HRD ditempatkan di worker gitu, di pekerja, itu kan pasti akan mendapatkan tekanan-tekanan. Nah, kemudian perlu ditambahkan juga bahwa di dalam Islam itu sendiri ada prinsip-prinsip Islam dalam mengelola perusahaan. Yang pertama ada prinsip keadilan, ini sesuai dengan Quran Surat Al-Maidah ayat 8. Jadi apapun, jadi di situ Allah memerintahkan bahwa ketidaksukaan kita terhadap suatu kaum tetap kita harus berbuat adil, dan ini harusnya idealnya diterapkan pada jajaran pemilik saham, karena pemilik saham ini kan penentu kebijakan ya, penentu kebijakan perusahaan. Kemudian yang kedua adalah tentang prinsip amanah. Jadi amanah ini diberikan kepada ahlinya. Jadi bukan karena kedekatan emosional. Nah, biasanya pemegang saham ini ada anaknya atau kerabatnya. Nah, itu boleh silahkan, tapi tentu saja dengan menerapkan prinsip amanah, yaitu ini sesuai dengan hadis riwayat Bukhari, bahwa apabila sesuatu pekerjaan dikerjakan atau dipegang oleh yang bukan ahlinya, maka itu akan menghadapi hari kiamat atau tunggulah kehancurannya, seperti itu. Kemudian yang terakhir, ini dari segi pekerjanya, nah tentunya ketika dari atasnya sudah ideal, nah maka pekerjanya pun diberikan motivasi bahwa dalam bekerja itu ada konsep ihsan di sana. Jadi ketika bekerja itu tidak semata-mata untuk mencari muka kepada atasan, tetapi semata-mata untuk menjalankan amanah, dan di sini sesuai dengan Quran Surat At-Taubah ayat 105. Jadi bekerja keraslah, maka Allah, Rasul, dan orang beriman yang akan menyaksikannya. Nah, seperti itu dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.